Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Maripah dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai uji hipotesis kasus satu sampel dengan uji Z. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yeni Yuniarti, MPD. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, uji satu sampel. Uji satu sampel digunakan untuk mengetahui atau menguji kriteria ketercapaian atau ketuntasan dengan menggunakan pengujian hipotesis mengenai satu rata-rata atau satu proporsi dari suatu populasi. Untuk statistika parametrik dapat digunakan uji Z dan juga uji T. Sedangkan untuk statistika non-parametrik dapat menggunakan Chi kuadrat. Selanjutnya ialah uji Z satu sampel. Uji Z dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan persentase. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah yang pertama, uji normalitas data. Kita harus menguji terlebih dahulu data yang akan kita uji, apakah data tersebut berdistribusi normal atau belum. Yang kedua, tentukan hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, tentukan nilai Z hitung dan Z tabel. Adapun rumus Z hitung ialah X dibagi N dikurangi P dibagi akar P buka kurung 1 dikurangi P dibagi N. Adapun X sendiri itu ialah banyaknya data kategori hipotesis. Sedangkan N ialah banyak data, sedangkan P itu proporsi pada hipotesis. Adapun untuk menentukan Z tabel ialah dengan Z dalam kurung 1/2 dikurangi alfa. Untuk langkah selanjutnya ialah tentukan kriteria uji dan kesimpulan. Untuk lebih pahamnya, kita langsung saja ke contoh soal. Setelah dilakukan proses belajar mengajar pada pelajaran tertentu, dilakukan tes terhadap 40 siswa dan memperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan data yang didapat dari hasil tes. Pembelajaran dikatakan efektif jika yang mendapatkan nilai tes 70 ke atas mencapai minimal 70% dengan menggunakan alfa 5%. Apakah pembelajaran tersebut efektif? Dari perhitungan di atas, yang mendapatkan nilai tes lebih besar atau sama dengan 70 sebanyak 21 siswa atau hanya 52,2%, sehingga diduga bahwa pembelajaran statistik in edu belum efektif. Mengapa seperti itu? Karena kurang dari 70%. HA itu dimana artinya hipotesis penelitian, sedangkan HO itu ialah hipotesis statistik. Selanjutnya ialah langkah pengujian. Yang pertama, uji normalitas data. Karena di sini kita menggunakan uji Z, maka data tersebut sudah berdistribusi normal. Yang kedua, rumusan hipotesis. HO-nya di sini ialah pembelajaran efektif. Atau P itu lebih besar sama dengan 70%, sedangkan HA-nya itu ialah pembelajaran belum efektif atau P lebih kecil daripada 70%. Yang ketiga, kita cari nilai Z hitung. Karena sudah diketahui, maka kita langsung masukkan nilainya, yaitu 21 dibagi 40 dikurangi 0,70. 21 ini ialah dari banyaknya data kategori hipotesis. Dan juga 21 ini ialah nilai siswa yang mendapatkan nilainya lebih dari 70. Sedangkan 40 ini diperoleh dari banyaknya siswa yang mengikuti tes. Selanjutnya 0,70-nya ini diketahui dari proporsional pada hipotesis 70%. Maka jika diubah ke desimal, maka dapat kita ketahui menjadi 0,70. Lalu setelah itu dibagi akar dari 0,70 buka kurung 1 dikurangi 0,70 dibagi 40, yaitu hasilnya negatif 2,42. Selanjutnya ialah kita mencari Z tabel.
Langsung saja kita memasukkan kepada rumusnya, yaitu Z 1/2 dikurangi alfa, yaitu 0,5 dikurangi 0,05. 0,5 ini setara dengan 1/2, sedangkan 0,05 ini merupakan alfa yang didesimalkan. Hasil dari 0,5 dikurangi 0,05 ialah Z 0,45. Dan hasil dari Z tabelnya ialah 1,64. Selanjutnya ialah kriteria pengujian hipotesis. Jenis uji ada uji dua pihak, ada uji satu pihak kanan, ada uji satu pihak kiri. Kriteria pengujian dalam soal ini adalah uji satu pihak kiri, karena pada hipotesis HA disebutkan P lebih kecil daripada P 0 sama dengan 70%. Kemudian kita membuat kesimpulan karena Z hitung adalah negatif 2,42 lebih kecil daripada negatif Z tabel sama dengan negatif 1,64, maka HO ditolak. Mengapa di sini menjadi min? Karena melihat dari kriteria pengujiannya. Maka artinya untuk tingkat kepercayaan 5%, pembelajaran statistik in edu belum efektif.